Namanya Adi. Adi adalah anak laki-laki berusia 7 tahun yang lahir dari keluarga yang sederhana. Ayahnya, Pak Tarno, seorang pengemudi ojek online, bekerja keras setiap hari dari pagi hingga malam, mengayuh motor untuk menghidupi keluarganya. Ibunya, Bu Tari, seorang ibu rumah tangga, selalu tersenyum meskipun hidup mereka penuh dengan kekurangan. Setiap pagi, sebelum Adi berangkat ke sekolah, Bu Tari selalu memberikan uang jajan sebesar Rp5.000, meskipun uang itu seringkali sulit didapat. Meskipun kehidupan mereka sederhana, mereka selalu merasa cukup dengan cinta yang mereka miliki. Adi tahu betul betapa kerasnya orang tuanya bekerja. Ia selalu berusaha bersyukur, meskipun ia tahu banyak hal yang mereka inginkan tidak bisa tercapai karena keterbatasan. Namun tidak semuanya berubah ketika wabah COVID-19 datang. Pak Tarno, yang biasanya mendapat banyak penumpang, mulai kesulitan mencari orderan. Hari-hari semakin sepi, dan penghasilan mereka mulai menurun drastis. Suatu hari, pemilik kontrakan datang mengingatkan Bu Tari. "Ibu Tari, 2 bulan sudah lewat. Bulan ini kalau tidak bayar, kami akan terpaksa mengusir," kata Pak Iwan, pemilik kontrakan dengan nada tegas. Bu Tari menundukkan kepala, air mata mulai menggenang di matanya. "Pak Iwan, saya akan bayar, mohon beri kami waktu," ucap Bu Tari dengan suara gemetar. Adi yang mendengar percakapan itu hanya bisa diam, matanya menatap wajah ibunya yang penuh kesedihan. Ia merasa hatinya sesak, tapi ia tak tahu bagaimana cara membantu. Keadaan semakin sulit. Pak Tarno semakin jarang mendapat penumpang, dan Bu Tari, dengan segala rasa sayangnya, mulai bekerja sebagai pembantu di rumah tetangga yang kaya raya. Setiap kali Adi pulang sekolah, ia selalu pulang ke rumah yang sepi. Tidak ada suara tawa ibunya, tidak ada makanan yang tersaji. Adi tahu ibunya sedang bekerja keras, namun setiap kali pulang, ia merasa seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Perutnya lapar, dan ia ingat akan sahabatnya yang bernama Yudi. Ibunya selalu menyambut Adi dengan senyuman dan memberi makan. Setiap kali Adi bermain di rumah Yudi, ia merasa sedikit tenang, meskipun hatinya tetap sedih karena ia tak pernah bisa memberikan apa yang ibunya butuhkan. Suatu hari setelah pulang sekolah, Pak Tarno pulang dengan wajah muram. "Tari, aku cuma dapat sedikit, nggak cukup buat bayar kontrakan, apalagi hutang di warung sayur," ucap Pak Tarno pelan. Suaranya hampir tenggelam dalam kesedihan. Bu Tari yang mendengar itu menangis. "Kamu nggak bisa bantuin aku, ini udah terlalu berat. Kontrakan, SPP Adi, semua hutang, semuanya menumpuk," kata Bu Tari dengan suara penuh kebingungan dan rasa frustasi. Pak Tarno menundukkan kepala, tak tahu lagi harus bagaimana. Keputusasaan itu akhirnya membuat Bu Tari teriak marah. "Kamu hanya diam saja, nggak ada solusi. Kita ini sudah kehabisan jalan." Pak Tarno yang kelelahan dan bingung akhirnya tidak bisa menahan emosinya. Ia memukul Bu Tari. Adi yang melihat semuanya hanya bisa terdiam di sudut ruangan. Tubuhnya gemetar. Ia melihat ibunya menangis dan hatinya hancur. "Ibu, jangan menangis," lirih Adi dalam hati. Dengan hati yang penuh rasa sakit, Adi memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia tidak ingin melihat ibunya terus menderita. Keesokan harinya, saat di sekolah, Adi mendekati Bu Mia, gurunya, dengan wajah penuh tekad. "Bu Mia, kalau saya menabung Rp5.000 setiap hari, nanti saya dapat berapa?" tanyanya. Bu
Bumia tersenyum lembut. Kalau kamu menabung setiap hari, nanti uangnya akan terkumpul. Yang penting kamu konsisten, Adi. Sejak saat itu, Adi mulai menabung setiap hari. Ia menyisihkan uang jajannya untuk ibunya. Namun, meskipun niatnya mulia, ia harus menghadapi ejekan dari teman-temannya. Adi, kok nggak jajan sih? Kasihan, jadi orang miskin banget sih. Ejek salah satu temannya. Adi hanya menunduk, menahan air mata yang ingin keluar. Ia tak ingin membalas, hanya hatinya yang semakin terpuruk. Namun ia terus bertekad, baginya, membantu ibunya adalah hal yang paling penting. Suatu hari, saat istirahat, Adi melihat seekor kucing oren dengan bulu lebat bermain di pekarangan sebuah rumah besar di belakang sekolah. Ia mendekat dan mulai bermain dengan kucing itu. Setiap hari, Adi menghabiskan waktu istirahat bersama kucing itu, memberi makan, dan terkadang melihat ikan-ikan di kolam yang ada di pekarangan rumah tersebut. Ada rasa ketenangan yang ia rasakan di sana. Suatu hari pemilik rumah Pak Yunus bertanya pada Adi, "Kenapa kamu nggak istirahat bersama teman-temanmu?" Adi menjawab dengan suara pelan, "Karena teman-teman saya ngejek saya, Pak. Katanya saya orang miskin karena saya nggak bisa jajan." Pak Yunus terdiam sejenak, lalu berkata, "Kamu boleh bermain di sini kalau kamu mau. Kalau lapar, saya bisa kasih roti." Adi merasa senang. Sejak itu, Pak Yunus selalu memberi roti dan minum setiap kali Adi datang. Adi merasa sedikit terobati, meskipun hatinya tetap rindu akan perhatian ibunya. Hari demi hari, tabungan Adi mulai terkumpul. Setelah beberapa bulan, uangnya mencapai Rp500.000. Dengan hati berbunga-bunga, Adi membawa uang itu pulang. Ia membayangkan betapa senangnya ibunya melihat uang yang ia kumpulkan dengan jerih payah. Namun, ketika Adi sampai di rumah, ia melihat banyak orang berkumpul di luar dan di dalam rumah. Ibu Yudi, tetangga mereka, juga ada di sana. Dengan perasaan bingung, Adi bertanya, "Ada apa, Bu?" Seorang tetangga mendekati Adi. Ibumu sudah tiada, Adi. Ia kelelahan dan terjatuh di kamar mandi." Adi merasa dunia seakan runtuh. Air matanya jatuh deras, tubuhnya gemetar. Ia berlari ke kamar, mencari ibunya. Ibu!" teriaknya, namun tak ada jawaban. Ibunya sudah tiada. Ibu, engkau selalu mengerti setiap langkahku, setiap mimpi yang kuraih. Pak Tarno, yang baru pulang, melihat Adi yang menangis di sisi ibunya. Ia memeluk Adi dengan penuh penyesalan. "Maafkan ayah, Nak. Ayah tak bisa jadi ayah yang baik untukmu dan ibu," katanya dengan suara bergetar. Adi hanya bisa menangis, merasakan kehampaan yang begitu dalam. Hari-hari berlalu, Adi berduka, tak pergi ke sekolah. Namun, suatu hari Pak Yunus datang bersama Bumia. Ternyata Pak Yunus pemilik kucing oren itu adalah ketua yayasan tempat Adi bersekolah. "Kami datang untuk memberi kabar, Adi. Sekolahmu, semua biaya sekolahmu akan digratiskan," kata Pak Yunus. "Kami juga ingin membantu ayahmu, Pak Tarno. Kami bisa beri pekerjaan di sekolah." Pak Tarno terdiam, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak Yunus. Terima kasih banyak," katanya sambil memeluk Adi. Adi, yang merasa hatinya sedikit terobati, tiba-tiba teringat akan uang 500.000 yang ia kumpulkan. Dengan suara pelan, ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, uang itu, Adi ingin membeli pohon ketapang
kencana untuk ibu. Pohon itu rindang. Yah, Adi tahu karena Pak Yunus di rumahnya ada pohon itu. Adi mau makam. Ibu teduh, indah, dan jadi bagus. Pak Tarno memeluk Adi erat-erat. Air mata jatuh di pipinya. Adi, kamu anak yang luar biasa. Ayah bangga padamu. Keesokan harinya, Adi dan ayahnya pergi ke kios pohon dan tanaman hias, lalu membeli pohon ketapang kencana kecil untuk ditanam di atas makam ibunya. Setelah itu mereka menanam pohon itu di makam Butari. Adi berdiri di samping makam ibunya, lalu berkata dengan penuh rasa cinta, "Ibu, semoga rumah ibu di sana seperti istana. Ibu sudah tidak perlu lagi berhutang dan membayar kontrakan. Tuhan akan menyayangi ibu, seperti ibu menyayangi Adi. Pohon ini, Adi belikan untuk hadiah ibu." Kata Pak Yunus, pohon bisa berbicara dan mendoakan seseorang di dalam kuburnya. Semoga pohon ini bisa meneduhkan ibu di sana. Dengan penuh harapan, Adi menatap pohon itu tumbuh, berharap pohon itu membawa kedamaian untuk ibunya di alam sana. Ibu tak pernah mengenal kemewahan, tak pernah rasakan hidup yang penuh keindahan. Di rumah sederhana, engkau habiskan hari. Dengan tangan lembutmu, engkau beri segalanya pada kami. Ibu, engkau selalu memberi tanpa menuntut apapun, mengorbankan diri demi kebahagiaan kami. Setiap tetes keringat, setiap doa yang terucap, kami tahu semua itu adalah cintamu. Sekarang hiduplah dalam damai ibu, tak perlu lagi merasakan kepedihan. Rumahmu jadi istana, tempat yang penuh cinta. Duniamu penuh warna, tak ada lagi air mata. Ibu tak pernah memilih untuk diri sendiri, kau selalu memberi meski tak ada yang kembali. Menghadapi segala rasa lelah dan pedih, tapi engkau tetap berdiri demi kami yang engkau cintai. Ibu, kau kuatkan kami dalam setiap langkah, dengan cinta yang tak pernah pudar. Sekarang saatnya bagi dirimu untuk bahagia, tak ada lagi yang perlu kau khawatirkan. Sekarang hiduplah dalam damai ibu, tak perlu lagi merasakan kepedihan. Rumahmu jadi istana, tempat yang penuh cinta. Duniamu penuh warna, tak ada lagi air mata.